Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal variabel kompleks. Submaterinya adalah modul Z, jarak, koneksi, bentuk polar Z, sama pangkat bilangan kompleks. Sebelum kita bahas soal-soal tersebut, jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Oke, langsung saja nomor 1. Diketahui Z sama dengan 2 plus I dan W sama dengan 6 plus 3I. Tentukan A, modulus dari Z min W, dan B adalah modulus dari W min Z. Nah, untuk menghitung ini, kita kerjakan satu-satu ya. Tekan yang A dulu. Modulus Z min W ini sama dengan modulus dari Z-nya adalah 2 plus I dikurangi dengan W-nya adalah 6 plus 3I. Kita kurangi seperti biasa, langsung aja 2 dikurangi dengan 6 min 4, kemudian 1 dikurangi I dikurangi dikurangi 3I adalah min 2I. Nah, kemudian karena ini adalah modulus, maka kita cari akarnya. Akarnya dari min 4 dikuadratkan ditambah dengan min 2 dikuadratkan. Min 4 kuadrat adalah 16, min 2 kuadrat adalah 4, maka sama dengan akar dari 20. Akar 20 adalah 2 akar 5. Nah, ini. Kemudian untuk menjawab yang B, modulus W min Z sama dengan W-nya adalah 6 plus 3I dikurangi dengan Z-nya adalah 2 plus I. Oke. Kemudian 6 seperti tadi ya, 6 dikurangi 2 4, 3 dikurangi 3I dikurangi I jadi plus 2I. Oke. Karena modulusnya maka kita akarkan panjangnya ya. Berarti 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 sama dengan akar dari 20. Jawabannya adalah 2 akar 5. Nah, nilainya ini sama. Kenapa? Karena ini memang memenuhi sifat dari modulus Z itu sendiri. Sehingga modulus dari sifatnya adalah bahwa modulus dari Z min W itu sama dengan modulus W min Z. Oke, ini sudah benar. Kemudian ini sudah benar. Oke, paham ya? Oke, kita next nomor 2. Carilah Z elemen R sehingga modulus Z sama dengan 6 dan argumen Z sama dengan 6pi per 12. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kita ingat-ingat lagi rumus dari Z elemen R itu sendiri adalah X, Y, ya kan? Jadi kita langsung kita sederhanakan dulu ini. Kalau kita sederhanakan, ini kan bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2 ya. Ini kita bisa sederhanakan jadi 1 per 2 pi, yang tidak lain adalah 90 derajat ya. Oke, ini sama saja 90 derajat atau setengah pi. Langsung kita carinya. Kita cari X dulu. Rumusnya X adalah apa? Modulus Z kalikan dengan cos theta. Modulus Z-nya sudah ada, 6 kalikan cos setengah pi atau tidak lain adalah 90 derajat. Nah, nilai cos 90 derajat itu adalah 0, maka 6 kali 0 adalah 0. Kemudian kita cari Y-nya sama dengan modulus Z kalikan dengan sin theta ya. Modulus Z sudah ada 6, sin dari setengah pi itu adalah 1, sehingga jawabannya adalah 6.
Nah, di sini z elemen R-nya adalah z-nya adalah x, y, sehingga z-nya adalah 0, sampai sini paham ya? Kita cek lagi 6 cos ini benar. Nah, oke. Paham ya? Oke, next. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah nyatakan dalam bentuk polar bilangan kompleks berikut. Bentuk polar itu adalah R, theta. Nah, ini hampir sama dengan yang ini tadi, kebalikannya berarti ya nomor 2 ya. Kita cari yang satu. Kita cari bagian Z1 dulu ya. Oke, Z1 kita cari dulu. Rumus R-nya masih ingat? Rumus R adalah akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ingat, fokus di sini. Di sini X-nya adalah min 2 akar 2, kemudian Y-nya adalah 2 akar 2. Oke. Kita cari, berarti akar dari X-nya adalah min 2 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan Y-nya adalah 2 akar 2 dikuadratkan. Kemudian kita dapatkan min 2 kuadrat 4 kali 2 8. Ini juga berarti sama 8 tambah 8 16. Akar dari 16 adalah 4. Oke. Kemudian untuk mencari tangen theta itu adalah Y per X ya. Y per X, Y-nya tadi masih ingat 2 akar 2, 2 akar 2. X-nya adalah min 2 akar 2. Kalau kita bagi berarti ini bisa dicoret berarti min 1. Nah, di sini hati-hati. Seperti yang kita ketahui bahwa tangen theta itu kan sama dengan min 1. Nah, min 1 di sini ada dua bisa di kuadran. Masih ingat ya, kalau tangen berarti saya tulis di sini. Kalau tangen berarti kan apa? Sin, ini kan ali, sin, tan, cos. Artinya tangen bernilai negatif itu ada di kuadran kedua dan keempat. Oke. Maka nanti di sini dia bisa di kuadran kedua, bisa di kuadran keempat. Nah, tangen min 1 itu berapa? Tangen theta yang nilainya min 1 itu berapa? Kalau nilainya 1 kan 45. Berarti nanti di sekitar sini tinggal tambah 45, kemudian di sini juga dikurangi 45. Tinggal nanti berarti 90 tambah 45 tidak lain adalah 135 derajat. Kemudian kalau di sini berarti 360 derajat dikurangi dengan 45 yaitu 315. Ada dua nilainya yaitu 135 derajat sama 315 derajat. Nah, apakah kita boleh memilih? Terserah, bebas. Nah, di sini tidak boleh. Kita harus menghubungkan dengan soalnya. Soalnya adalah di sini kita jelas bahwa X-nya adalah negatif, Y-nya adalah positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti kan X-nya negatif. X-nya negatif ke arah sini, Y-nya positif. Berarti dia dari kuadran kedua, bukan kuadran keempat. Maka yang benar adalah yang di sini, ini adalah keempat. Sehingga jawabannya adalah tangen tetanya. Di sini tetanya yang kita pakai adalah 135 derajat. Kita tidak boleh memakai 315 derajat. Alasannya apa tadi? Saya ingatkan lagi bahwa min 1 memang ada dua nilainya, yaitu 135 derajat sama 315 derajat di kuadran 2 dan kuadran keempat. Tetapi kalau kita lihat soalnya di sini, soalnya X-nya adalah negatif, Y-nya adalah positif. X-nya ke negatif ke arah kiri, Y-nya positif, maka nanti dia ada di kuadran kedua, bukan kuadran keempat. Nah, andaikan soalnya nanti X-nya positif, Y-nya yang negatif, maka jawabannya ada di kuadran keempat. Nah, seperti itu ya.
Maka kita bisa menuliskan Z-nya. Kita bisa menuliskan Z1-nya itu adalah 4,135 derajat. Nah, seperti itu. Kita cek ulang. Nanti biar rendah ini, tidak lupa. Z1-nya berarti sampai sini oke. Kemudian akar 16. Jawabannya 4. Kemudian dari sini kita ketemu 1 oke ya. Kemudian kita harus milih salah satu di sini. Sudah benar. Kemudian jawabannya ini. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, begitu juga dengan yang Z2. Z2 kita akan mencari Z2. Kita cari R dulu. R-nya rumusnya adalah akar dari X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. X kuadratnya adalah di sini kita pakai ini akar 2 sama min akar 6. Berarti akar 2 kuadrat ditambah dengan min akar 6 kuadrat. Maka jawabannya di sini adalah 2 tambah 6. Karena min kalau kita kuadratkan hasilnya positif. Jawabannya adalah akar 8. Sehingga akar 8 ini adalah 2 akar 2. Ya. Kemudian kita cari tangen tetanya seperti tadi. Tangen tetanya sama dengan Y per X. Kemudian Y-nya adalah min akar 6, X-nya adalah akar 2. Kita bisa coret akar 6 dibagi dengan akar 2 adalah akar 3, min akar 3. Di sini seperti halnya tadi, minus akar 3. Karena dia minus berarti ada di kuadran 2 sama 4. Saya ungkapkan lagi ya. Terus di sini karena dia nilainya min, berarti dia ada di kuadran ke-2 sama kuadran ke-4. Kemudian di sini yang nilainya akar 3 itu adalah 60 ya. Berarti 60 nanti tinggal ditambah dengan 60 ke sini tambah 60, ke sini dikurangi dengan 60. Nah, ada di kuadran 2. Kuadran kedua sama kuadran ke-4. Kuadran kedua itu berapa? Kuadran kedua kalau kita cari berarti 90 tambah 60 ya. Bentar. Nilainya berarti akar 3 ya. 9. Akar 3 itu adalah 60. Oh, berarti dari 60 dari sini ya. 60 dari sini. Maka di sini adalah tambah 30 berarti 120 ya. Berarti ini 120 atau di sini 360 dikurangi 60 jadi 300. Nah, kita pakai yang mana? 120 derajat atau 300 derajat? Kita cek lagi. Di sini adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Masih ingat ya? X-nya positif, X-nya positif, X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau kita lihat ke sana berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Maka ada di kuadran ke-4. Maka jawabannya adalah yang 300. Sehingga kita bisa tulis Z-nya. Maaf ya. Kita bisa tulis tetanya dulu. Kita bisa tulis tetanya ini yang kita pakai adalah yang 300 derajat. Sehingga Z2-nya ketemu berapa? Z2-nya ini ketemu berapa tadi? 2 akar 2. 2 akar 2, 300 derajat. Nah, sampai sini. Kita cek lagi dari awal. Oke, benar. Akar 8, 2 akar 2.
kemudian ketemu min akar 3. Di sini harus pilih salah satu, kemudian jawabannya. Oke. Paham ya? Lanjut, ini belum kita bahas yang Z1 kali Z2. Z1 kali Z2. Untuk mencari Z1 kali Z2 karena ini enggak ada tempatnya ya. Oke, kita cari di atas aja langsung supaya nanti soalnya juga kelihatan. Untuk mencari Z1 sama Z2, oke, maka kita langsung aja. Z1 dikalikan Z2 itu sama saja. Kita tulis dulu, Z1 tadi masih ingat 4,135 derajat. Kita kalikan dengan 2 akar 2, 300 derajat. Nah, sesuai dengan sifat perkalian dari Z, maka nanti tinggal R-nya ini dikalikan. Jadi 4 kalikan 2 akar 2 itu adalah 8 akar 2. Sementara sudutnya ini bukan kita kalikan, tapi kita jumlahkan. 135 derajat ditambah 300 ada 400, berapa itu? 435 derajat. Nah, ini kita akan saudarakan lagi menjadi 8 akar 2, 435 derajat itu enggak ada. Maksimal sudutnya adalah 360 derajat, maka kita kurangi dengan 360 derajat. Kita kurangi dengan 360 derajat. Di sini adalah 7 ya. Berarti 75 derajat. Oke. Maka jawabannya adalah Z1 kali Z2 adalah 8 akar 2, 75 derajat. Oke, kita cek lagi. 8 akar 2 oke. 435 derajat oke. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Masih ada 2 soal lagi. Nomor 4 dulu. Nomor 4, diketahui titik P 4,-2 dan Q -1,3. Gunakanlah bilangan kompleks untuk mencari jarak PQ. Kita jawab yang A dulu. Untuk mencari yang A, maka kita P-nya kita ungkapkan dengan bilangan kompleks, berarti P-nya sama dengan 4-2i, kemudian Q-nya sama dengan -1 plus 3i. Kemudian di sini kita cari P dikurangi Q, maka jawabannya adalah 4-2i dikurangi dengan -1 plus 3i. Kita buka kurungnya, 4 dikurangi 2i plus 1 min 3i. 4 ditambah 1 5, min 2 dikurangi min 3 min 5i. Oke. Untuk mencari selisih P min Q ini sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat. 5 kuadrat ketemunya 25 jadi akar dari 50, maka jawabannya adalah 5 akar 2. Nah, maka jarak PQ di sini itu adalah sama dengan modulus P dikurangi Q, yaitu 5 akar 2. Nah, gitu. Kemudian yang B diminta titik tengah dari PQ. Untuk mencari titik tengah dari PQ, tinggal P ditambah Q dibagi 2 ya. Kemudian P ditambah Q dibagi 2. P tambah Q-nya adalah P-nya tadi 4-2i ditambah dengan min 1,3, maaf, ditambah dengan min 1 plus 3i bagi dengan 2. 4 dikurangi 1, 3, min 2 ditambah 3i plus i dibagi 2, maka jawabannya adalah 3/2 plus setengah i. Oke, kita cek lagi. Yang A tadi ketemu 5 min 5i,
Setelah itu akar 50, 5 akar 2, oke. Kemudian yang ini adalah oke. Paham ya? Oke, kita coba nomor terakhir. Kita coba nomor terakhir ya. Diketahui Z sama dengan min 3/6 ditambah dengan 3/6 akar 3i. Hitunglah Z kuadrat, Z pangkat 3, Z pangkat 4, kemudian gambarlah dalam bidang kompleks. Oke. Di sini kita cari Z-nya dulu. Z-nya berarti, ingat tadi berarti kita dalam bentuk kutub saja. Kita cari R dulu ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi apa ini? Ini adalah tidak lain, bentuknya adalah min setengah plus setengah akar 3i ya. Kita sederhanakan ya. Maka kita bisa cari R-nya. Kita cari R-nya dulu. R-nya sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita langsung masukkan aja ya. Nanti min setengah dikuadratkan ditambah dengan setengah akar 3 dikuadratkan. Maka nanti ini jawabannya 1/4 ditambah dengan 3/4, ketemunya 4/4 alias 1 akar 1, berarti jawabannya adalah 1. Kemudian kita mencari tangen theta sama dengan Y per X. Maksudnya ya langsung saja ya. Y per X berarti setengah akar 3 per setengah, min setengah. Setengahnya kita bisa coret, maka nanti jawabannya adalah min akar 3. Minus akar 3 ini masih ingat tadi ya, ada di kuadran ini sama dengan soal yang tadi, kuadran kedua dengan kuadran keempat. Kemudian kuadran kedua itu ada 120 derajat, ini ada 300 derajat, sama dengan soal yang tadi ya. Jadi saya nggak bahas lagi. Yang di sini ya sama dengan yang di sini. Nah ini kan ya, ingat ya. Maka nanti akar 3 ini, min akar 3 ini kan berarti Y-nya X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti yang diambil adalah kuadran kedua. Maka jawabannya nanti θ-nya adalah 120 derajat. Nah, Z-nya bisa kita tulis, Z-nya adalah 1,120 derajat. Nah, untuk mencari Z2, untuk mencari Z pangkat 2 itu kita bisa ada rumusnya, yaitu 1 dikuadratkan, kemudian sudutnya dikalikan 2. Nah, maka nanti jawabannya adalah 1,240 derajat. Kalau mencari Z pangkat 3, berarti R-nya kita pangkatkan dengan 3, sudutnya kita kalikan dengan 3. Nah, gitu caranya ya. Sesuai dengan teorema yang sudah pernah dibahas. Berarti ini ada 1,360 derajat. Yang terakhir, Z pangkat 4 sama dengan satunya dipangkatkan 4, kemudian 4 dikalikan dengan 120 derajat. Di sini adalah 1 tetap 4 kali 120 derajat, 480 derajat. Karena sudutnya nggak ada 460 derajat, kita kurangi dengan 360 derajat, jadi 1,120 derajat. Ya. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Kita akan gambar. Ini saya nggak pakai penggaris ya, diagram aja. Kemudian kita cari Z dulu.
Z-nya adalah, kita misalkan, jadi di sini adalah panjangnya itu 1, panjangnya 1, tapi sudutnya adalah 120 derajat. Jadi anggap aja sudutnya itu adalah 120 derajat, itu ini 90 ya, 90, di sini 90, berarti kurang 30 ya. Anggap aja di sini ya. Nah, ini adalah panjangnya 1, kemudian sudutnya ke sini itu adalah 120 derajat. Ini tidak lain adalah Z. Kemudian kita mencari Z pangkat 2 adalah panjangnya sama 1, sudutnya 240 derajat. Sini 240 berarti ke sini ya. Nah, ini adalah 240 derajat. Anggap aja ini panjangnya 1 ya. Ini adalah Z pangkat 2. Kemudian Z pangkat 3 adalah panjangnya 1, tapi sudutnya 360 derajat. Sudut 360 derajat tidak lain adalah sudut 0. Di sini anggap aja di sini. Nah, ini adalah Z pangkat 3. Kemudian untuk mencari Z pangkat 4 berarti kita pakai warna apa? Terakhir ya, warna hitam aja ya. Z pangkat 4 tidak lain adalah Z itu sendiri, karena sama kan ya, 120 derajat ya. Nah, ini adalah bisa Z pangkat 4, karena kan sudut itu muter. Nah, maka gambarnya seperti ini. Sudah selesai, kita cek lagi dari awal. Untuk mencari R dulu, kita cari R dulu. Tadi 1 ya. Kemudian 2, 3 benar. Next, tangannya adalah min akar 3. Kita harus pilih salah satu sudutnya, ini benar. Kemudian dipilih ini sudah benar. Next, kemudian Z2 nya juga benar, Z3 benar, Z4 nya benar. Oke. Gambarnya yaitu Z1 nya udah benar, Z2 benar, Z3 benar, Z4 benar. Nah. Oke, sampai sini dulu. Sudah kita bahas semuanya 5 soal. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Semoga sukses, lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.